Oke, salam lagi dong. Iya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam kita warahmatullahi. dari kelompok 13 izin untuk mempresentasikan akuntansi perbankan syariah dengan judul yaitu di perusahaan Bank PT Bank Aladin Syariah. Langsung saja tanpa bertele-tele, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu tentang pengantar Bank Aladin Syariah. Bank Aladin Syariah adalah bank digital yang seluruh operasionalnya mengikuti prinsip syariah dengan pengawasan dengan pengawasan Dewan Syariah, menghadirkan layanan keuangan modern, inklusif dan sesuai syariah. Produk utamanya yaitu meliputi ala dompet, ala impian, dan ala deposito, serta layanan sosial ala berbagi. Mayoritas produk simpanan menggunakan akad mudorobah, mutlakoh, dengan akad wakalah dan ijaroh juga disebut dengan ketentuan umum. Jadi Bank Aladin Syariah itu sama seperti bank-bank yang lainnya, cuman beda nama aja. Dan juga kebanyakan produk simpanannya ini menggunakan akad mudorobah dan mutlakoh, yaitu kayak berbagi hasil antara nasabah dan bank. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfi. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem operasional digital berprinsip syariah. Nah, yang pertama yaitu Bank Syariah Digital. Seluruh kegiatan usaha Bank Aladin Syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Nah, artinya yaitu setiap aktivitas baik penghimpunan maupun penyaluran dana selalu diawasi agar sesuai dengan kaidah Islam. Nah, yang kedua yaitu konsep layanan first, pembukaan rekening, transaksi, mutasi, serta pembayaran dilakukan melalui aplikasi mobile banking. Jadi semua layanan dimulai dari pembukaan rekening, melakukan transaksi, pengecekan mutasi, hingga pembayaran bisa dilakukan dengan mudah melalui aplikasi mobile banking. Jadi nasabah tidak perlu lagi datang ke kantor cabang. Yang ketiga yaitu Dewan Pengawas Syariah. Keberadaan DPS memastikan kepatuhan operasional terhadap kaidah syariah. Jadi DPS yang berperan penting, Dewan inilah yang memastikan seluruh operasional bank tetap sesuai dengan prinsip syariah sehingga nasabah mendapatkan kepastian dan rasa aman. Yang keempat yaitu prinsip bagi hasil. Produk simpanan atau tabungan menggunakan sistem bagi hasil sesuai nisbah dan akad bunga. Pada produk simpanan atau tabungan, jadi bukan menggunakan bunga, melainkan sistem nisbah sesuai akad yang disepakati. Dengan begitu, keuangan tetap halal dan sesuai syariah. Yang selanjutnya diteruskan oleh BR. Selanjutnya yaitu inovasi produk dan layanan berbasis akad. Nah, yang pertama itu ada yang namanya ala dompet. Jadi ala dompet itu sebuah rekening transaksi harian untuk individu dengan akad mudorobah dan mutlako. Sama maksudnya ini kayak transfer, bayar bayarnya itu bisa bayar akademik, e-wallet juga dan lain-lain. Terus ada ala impian. Jadi ala impian itu tabungan non transaksional buat rencana keuangan, misalnya nabung buat liburan atau beli barang. Nah, ala impian ini pakai akad mudorobah mutlakoh juga. Terus yang ketiga ada ala deposito. Ala deposito yaitu simpanan berjangka. Nah, ala deposito ini minimal nominal tertentu dicairkan sesuai waktu juga. Dan akadnya juga menggunakan akad mudorobah mutlakoh. Terus yang keempat ada ala bisnis. Jadi ala bisnis itu suatu tabungan atau simpanan buat UMKM. Sistemnya juga pakai mudorobah dengan prinsip bagi hasil. Dan yang terakhir ada ala berbagi.
Ala berbagi yaitu layanan donasi kerjasama dengan lembaga amil kayak zakat, infak. Nah, akadnya bisa bervariasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya yaitu slide yang terakhir dijelaskan oleh Alfi. Nah, yang selanjutnya yaitu akad-akad utama yang digunakan. Yang pertama, akad mudharabah. Akad akad mudharabah yaitu akad dominan untuk produk simpanan seperti ala dompet, ala impian, dan ala deposito. Khususnya mudharabah, mutaholak, pemilik dana, nasabah, pengelola bank, keuntungan dibagi sesuai nisbah. Jadi maksudnya yaitu akad ini menjadi yang paling dominan, terutama pada produk simpanan seperti ala dompet, ala impian, dan ala deposito. Jenis mudharabah yang dipakai adalah mudharabah mutaholak, di mana nasabah bertindak sebagai pemilik dana, sementara bank berperan sebagai pengelola. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana ini dibagi sesuai nisbah atau rasio bagi hasil yang sesuai yang sudah disepakati. Inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional karena tidak ada bunga melainkan sistem bagi hasil. Yang kedua yaitu akad wakolah atau wakolah bil ujrah. Disebutkan dalam syarat dan ketentuan sebagai jenis akad yang dapat digunakan, namun produk spesifik dengan akad ini belum ditemukan secara publik. Jadi akad ini pada dasarnya adalah pemberian kuasa. Nasabah bisa mewakilkan transaksi tertentu kepada bank dan dalam bentuk wakola bil ujrah. Bank dapat menerima imbalan jasa atas layanan tersebut. Akad ini sudah tercantum dalam syarat dan ketentuan Bank Aladin. Namun hingga saat ini produk yang secara spesifik menggunakan akad wakola belum diumumkan secara publik. Yang ketiga yaitu akad ijarah. Akad sewa barang atau jasa yang juga disebut dalam syarat dan ketentuan, tetapi belum ada produk Bank Aladin yang secara eksplisit mengacu pada akad ini. Jadi secara sederhana, akad ini mirip dengan konsep sewa-menyewa, baik itu barang maupun jasa. Bank Aladin juga mencantumkan akad ijarah dalam ketentuan mereka, akan tetapi sampai sekarang belum ada produk yang secara langsung ditawarkan dengan menggunakan akad ijarah ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa akad mudharabah menjadi pilar utama dalam produk Bank Aladin Syariah, sedangkan akad wakola dan ijarah masih bersifat pendukung dan berpotensi dikembangkan lebih jauh di masa depan. Jadi juga intinya itu Bank Aladin yaitu suatu bank syariah yang dimana bank syariah yang full dengan digital. Maksudnya eh, dia itu digital, tapi yang diisinya itu syariah semua. Terus produk-produknya pakai sistem akad syariah. Paling sering yaitu mudorobah tadi bagi hasil. Dan semua layanan serba digital gampang diakses via aplikasi. Plus juga ada pengawasan ketat biar sesuai prinsip syariahnya. Jadi aman buat yang mau layanan bank modern tapi tetap sesuai dengan syariah. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami kelompok 13. Saya Barirotul Jannah. Ya, Alvidya Agustina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.